Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri dari 1 Kecamatan Mundang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri dari 1 Kecamatan Mundang. Untuk mengawali hari ini, marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ridho dan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan pada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sebagai pembawa acara pada hari ini akan membacakan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 sambutan, dan keempat doa, dilanjutkan penutup. Selanjutnya adalah acara inti. Untuk pembukaan pada hari ini, kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Ulan. Waktu dan tempat kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara sambutan yang akan disampaikan oleh guru senior kita di SD Negeri Dari 1. Kepada Ibu Lamintan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabihi nasta'inu ala dunya wati wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Jari 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Jari 1, serta ini pembawa acara juga guru kita yang sudah jadi guru penggerak. Dengan memuji alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini, waktu ini, kita semua masih diberi kesehatan. Salawat serta salam tetap kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang dengan membawa agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam acara ini saya mewakili teman-teman Dewan Guru SDN 1 sebagai guru senior. Saya menyampaikan terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan acara webinar budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah dalam rangka pembelajaran pendidikan guru penggerak, yang mana SDN Jari 1 ini saat ini yang mengikutinya adalah Bapak Kepala Sekolah kita sendiri, yaitu Bapak Eko Wahyudi SPD SD. Semoga setelah adanya Bapak Eko Wahyudi mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ke depannya nanti di SD kita akan menjadi semakin maju, semakin berkembang anak kita yang dulunya dengan adanya kurikulum merdeka ini dipadukan dengan guru penggerak. Ini mudah-mudahan anak-anak kita nanti ke depannya akan jadi anak yang berbakti pada negara dan juga punya budi yang luhur. Itu harapan kami. Jadi mudah-mudahan nanti selepas Bapak Eko Wahyudi ini lulus dalam guru penggerak ini, mudah-mudahan kontribusinya di SDN Jari 1 ini akan semakin nyata dan terlihat. Bapak ya mudah-mudahan. Kemarin kita juga sudah punya teman kita Bu Chandra ini juga sudah lulus, dan alhamdulillah disusul oleh Bapak Kepala Sekolah kita yang juga mengikuti di angkatan guru penggerak angkatan ke-9. Ya, mudah-mudahan diberi kelancaran dalam menempuh pendidikan ini, dan yang lainnya nanti bisa ikut melanjutkan ke belakang nanti biar semuanya jadi guru penggerak. Supaya bagaimana pola pendidikan kita itu sesuai dengan apa yang diamanahkan Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Haji Dewantara, yang akan kita menyayangi anak didik kita, mendidik, membimbing, dan mengajarkan mereka yang paling penting adalah budi pekerti yang luhur. Itu yang paling sekarang kita itu seperti kehilangan arah. Itu PR bagi kita semua untuk menjadikan anak kita, karena berperan dengan zaman yang serba digitalisasi ini, semoga mereka juga bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini. Makanya ini Bapak Ibu yang masih muda-muda ini, saya mohon untuk tidak henti-hentinya belajar dan belajar. Apa yang sudah kita dapatkan kita kembangkan untuk kita curahkan ke anak didik kita. Kalau ada anak yang memang sekarang kebanyakan anak-anak kita itu untuk adab ini memang sangat kurang. Jadi dengan adanya program guru penggerak ini bisa memotivasi teman-teman yang belum jadi guru penggerak untuk mengikuti jejak Bapak Ibu yang sudah menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan nanti bisa nyata hasil dari pendidikan yang ditempuh Bapak Ibu juga, yang ditempuh Bapak Eko Wahyudi. Ya, jadi saya mohon, saya sebagai guru senior di sini hanya berpesan pada Bapak Ibu guru yang masih muda-muda, masih semangat, ya masih fresh. Ya, kalau saya seangkatan saya itu hanya ngikuti, buntuti saja, ngikut saja, kadang-kadang pada
kodok karena memang bukan zamannya sudah berbeda. Kalau dulu kita dihadapkan ada murid yang patuh, taat, dan mereka banyak yang ketakutan. Ya sekarang sudah berbeda. Dengan adanya kurikulum merdeka ini diharapkan anak-anak itu merdeka dalam arti ya apapun ada batasnya. Kan merdeka terus semaunya sendiri, bahwa guru juga sama. Merdeka dalam mengajar dalam arti juga merdeka yang terbatas. Jadi tidak merdeka yang los ya. Mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau tidak saya akhiri, saya sudah ngomong tidak bisa berhenti. Ya, makanya mohon maaf ini sebagai tampilan dari perwakilan guru SD dari satu. Mudah-mudahan berkenan dan apa yang dirasakan Pak Eko Mehdi bisa lancar nyampe finish dengan selamat aman sentosa. Amin ya robbal alamin. Saya berdoa Pak, mudah-mudahan lancar semuanya. Ya. Terima kasih atas segalanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Lamlinten atas sambutannya. Selanjutnya acara selanjutnya yaitu acara yang keempat, doa disusul dengan penutup. Untuk doa akan dipimpin oleh Pak Taman. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Eko Wahyudi dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD dari 1. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dalam kegiatan yaitu webinar budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah yang diselenggarakan oleh Bapak Eko Wahyudi. Semoga kegiatan ini lancar dan mendapat dampak yang positif bagi sekolah kita. Moga Bapak Ibu saat-saat berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna rasulullah salamatan bidin wa afiyatan fil jasadi wa siratan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wal aba'i indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas doa yang sudah dipimpin oleh Bapak Taman. Selanjutnya adalah acara penutup. Sebelum acara penutup, saya mempunyai pantun. Supaya silaturahim tidak putus, pinjam dulu 100. Supaya ilmu tidak terputus, kita harus semangat belajar terus. Itu bentuk dari saya. Jadi supaya kita tetap mendapatkan ilmu, kita harus semangat untuk belajar terus. Penutup dari saya sekian. Saya harapkan nanti kita mendapatkan manfaat dari apa yang akan disampaikan oleh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jari 1 Kecamatan Bulan Bojonegoro, dan yang saya hormati juga Bapak Agus Sandra dari SD Negeri Kerondonan 3, dan tak lupa juga yang saya hormati kepada Bapak Yudi ya, dari SD Negeri Peragelan 2 Kecamatan Bulan. Terlebih dahulu mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat hari ini, siang hari ini, kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan acara masih dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita, menunjukkan kita jalan yang lurus. Insyaallah dengan salawat yang kita aturkan kepada beliau, kita bisa mendapatkan berkahnya di dunia dan bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan menyampaikan tentang webinar positif di lingkungan kelas dan sekolah sebagai tindak lanjut dari tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, berikut Bapak Ibu semuanya masih semangat? Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pembuka saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk berdiri sebagai SBI permulaan pada kegiatan ini, yang nantinya Bapak Ibu semuanya bisa lebih fresh, lebih semangat dan bisa mengikuti acara ini nanti sampai selesai dengan baik. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa berdiri ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan berdiri. SBI yang saya berikan ini nanti cukup mudah dan cukup sederhana, dan mungkin nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing agar anak itu belajar lebih senang dan lebih semangat. Ya, mohon maaf ada saya taruh di sini. Ya, ya, silakan Bapak Ibu semuanya tangannya ditaruh di depan. Ya, ya, kita kamera ditaruh di depan, sudah. Kemudian di atas, ke samping, ke bawah, ke depan, ke atas, ke samping, ke bawah, ke atas, ke depan, ya, ke atas, bagus, ke atas, nah, berarti kurang persen. Tujuan dari SBI ini yang untuk melatih persen. Kita nanti lagi, belum selesai. Ke atas, sudah, ke atas. Kemudian kita putar-putar lagi lah, kita putar-putar, diputar-putar, ya, stop, diputar-putar lagi. Stop. Diputar-putar. Stop. Nah, kalau stop berarti ya kita berhenti kemudian. Diputar-putar lagi. Diputar-putar yang kencang. Ayo semuanya, ya pindah. Kemudian pegang dahi. Pegang dahi betul? Ada yang salah tadi ya. Siapa yang salah? Nah, pegang dahi masa dahi ini. Ini apa itu? Ini dagu. Kalau dahi begini ya, itu mungkin ya. Nanti sedikit ya kita bahas tentang pemain. Tadi yang merasa kurang tepat, coba siapa tadi? Ya, tadi kita lihat ada Pak Taman, tadi bulan gimana bulan? Antara keraguan ya, ya. Ya, sebagai konsultasi karena kurang konsentrasi, saya mohon untuk kemarin bulan agar menit. Ya, silakan bulan itu. Ya, sekarang ini bulan selama panjenengan menjadi guru, mungkin panjenengan mengalami mungkin peristiwa-peristiwa yang jenengan anggap menyenangkan. Tolong diceritakan sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Eko. Saya diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Ya, silakan. Iya. Pertanyaannya tadi hal-hal yang menyenangkan selama panjenengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk buat bahwasanya makna senang ketika anak didiknya itu yang diajar bisa mengikuti, bisa memahami pelajaran yang disampaikan. Kemudian sekarang yang kedua, tolong muridnya digeser ke tangan. Kalau tadi tentang pengalaman yang menyenangkan dari murid, sekarang ganti untuk Pak Taman. Tolong mungkin harapan panjenengan sebagai guru kepada murid-murid panjenengan kedepannya menginginkan murid dengan menjadi seperti apa? Terima kasih tentunya. Terkait harapan saya selaku pribadi, murid-murid saya atau murid-murid guru yang lain diharapkan dapat mencerna apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, dan melaksanakan pembelajaran dengan riang gembira, tanpa kesah, masuk sekolah itu semangat. Bahkan kalau bisa pulang sekolah itu sedih, Pak. Kok sudah selesai saya pelajaran seperti itu. Jadi diharapkan kalau ada pembelajaran yang berbasis merdeka belajar itu diharapkan dapat diterapkan di sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang jadi sama teman? Ya, tepuk tangan untuk Pak Taman. Yang pertama mengatakan bahwasanya beliau menginginkan anak didiknya itu bisa belajar dengan senang. Ya, tentunya itu adalah menjadi tugas kita semuanya sebagai pendidik, yaitu bisa menciptakan iklim yang kondusif sehingga anak-anak itu datang itu senang, kemudian kalau pulang merasa sedih karena waktu yang mungkin dirasa masih kurang. Ya, itulah. Bapak Ibu yang saya hormati, ya terima kasih kepada Bapak semuanya. Silakan duduk kembali. Ya. Dari experience sedikit yang bisa kita lakukan tadi mungkin, yaitu ketika ada aba-aba untuk menyentuh dahi, sedangkan yang Bapak Ibu lihat ya saya menyentuh dagu, itu kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kebanyakan kita itu lebih banyak meniru dari apa yang kita lihat. Oleh karena itu ya kita sebagai pendidik kita tidak boleh langsung istilahnya terhadap peserta didik kita melihat kemudian langsung kita ambil tindakan, namun perlu kita kaji apakah tindakan tersebut dilakukannya itu memang karena sengaja atau mungkin oleh faktor yang lainnya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut saja pada webinar budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Saya selaku CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bojonegoro. Ya. Adapun latar belakang daripada modul satu ini yaitu yang pertama ada filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwasanya pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini ada kata menuntut segala kodrat pada anak. Pada intinya ya semua anak itu mempunyai kodrat masing-masing, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam yaitu mereka tidak bisa mengingkari di mana mereka dilahirkan, dari keluarganya bagaimana mereka dilahirkan, kemudian dari lingkungan apa mereka juga dilahirkan, itu merupakan kodrat alam. Kemudian ya, kita sebagai pendidik kita punya tugas untuk bisa mendidik dan mengarahkan mereka untuk berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian seorang pendidik dapat menuntut dan membimbing anak-anak dengan penuh kasih sayang sesuai apa yang mereka butuhkan tanpa memaksakan kehendak, melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar anak yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Karena tentunya setiap anak itu mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda, tidak sama. Kita tidak bisa menyamakan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Itu perlu perlakuan yang berbeda. Kemudian memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat, minat dan anak atau disebut dengan merdeka belajar. Namun kebebasan yang kita berikan juga harus dalam arti kebebasan yang dalam pengawasan, kebebasan yang terarah, bukan bebas artinya bebas tanpa ada arahan dari kita sebagai pendidik lagi. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak, namun kebebasan yang perlu tuntunan dan arahan supaya
anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada dengan tetap memperhatikan karakter dan nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya punya budaya yang harus kita lestarikan sebagai jati diri bangsa Indonesia, yaitu apa? Gotong royong, ya, sopan santun itu adalah budaya yang dimiliki bangsa Indonesia dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Budaya positif di sekolah sangat penting untuk dikembangkan karena sekolah merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya karakter anak. Untuk membangun budaya positif perlu penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal sehingga anak-anak akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ya, ini profil belajar Pancasila sesuai dengan saat ini yaitu kurikulum merdeka. Ada 6 profil belajar Pancasila. Pertama pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpilihan global, ya, mandiri, gotong royong, terus kreatif dan benar, bernalar kritis itu budaya dari profil belajar Pancasila. Lanjut. Ya. Ada pun tujuan dari kegiatan ini yaitu yang pertama untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas maupun di sekolah. Kemudian yang kedua, budaya positif di sekolah dapat membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Yang ketiga, menjadikan perubahan di sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada kata-kata budaya positif baik itu di lingkungan kelas dan sekolah. Budaya, ya. Budaya itu adalah merupakan segala sesuatu yang lahir dari cita rasa dan karsa manusia sebagai budaya. Kalau positif, tentunya hal-hal yang baik. Berarti kebiasaan yang baik yang ada di sekolah maupun di kelas. Oleh karena itu kita sebagai pendidik tentunya harus bisa, ya, menciptakan budaya-budaya positif yang ada di kelas tersebut. Kemudian selain murid, tentunya kita sebagai guru juga harus mempunyai karakter yang baik. Kenapa? Karena kita sebagai guru itu menjadi panutan. Setuju juga Bapak Ibu, kita jika dikatakan sebagai guru kita harus memberi contoh yang baik. Terima kasih. Kita sebagai guru harus memberi contoh yang baik. Setuju? Kalau saya kurang setuju. Kenapa? Kalau kita memberi contoh yang baik itu mungkin hanya 1 kali 2 kali. Kalau memberi, tapi kita sebagai guru harus bisa menjadi contoh. Berarti apa yang kita lakukan, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku terhadap orang lain, bagaimana kita berucap, ya, itu harus bisa menjadi teladan, menjadi contoh. Kalau memberi contoh mungkin hanya satu kali, misalkan memberi contoh kita saat berpergian, itu 1 kali, kemudian berikutnya kita tidak lagi. Atau mungkin dalam hal yang disiplin, kita memberi contoh mungkin dalam 1 minggu kita belajar berangkat pagi, tapi kemudian setelahnya itu kita berangkat siang, maka murid-murid itu akan menilai apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita sebagai pendidik di sekolah itu adalah merupakan proyek daripada murid-murid kita. Apapun yang kita lakukan itu tidak luput dari perhatian murid-murid yang ada di sekolah kita. Kita lanjut. Nah, ini ada pertanyaan romantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju dengan hukuman anak-anak bisa disiplin? Ada jawaban yang lain? Setuju semuanya? Tidak setuju. Ada satu yang beda yang perlu diklarifikasi. Mungkin alasannya bagaimana? Mungkin bisa disampaikan. Silakan bisa untuk disampaikan. Kalau menurut saya, hukuman itu, kalau saya tadi tidak setuju. Alasannya, hukuman memang dapat mendisiplinkan anak, tetapi itu tidak selamanya, karena disiplin itu tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi karena ketakutan karena adanya hukuman tersebut. Dia takut karena ada hukuman. Nanti kalau nggak ada hukuman, dia kembali tidak disiplin. Seperti itu. Jadi kalau misalnya disiplinnya dari dalam dirinya, kalau
kebiasaan. Jadi disiplin itu berasal dari motivasi dari diri anak tersebut, bukan dari hukuman. Jadi hukuman itu tidak selamanya mendisiplinkan anak. Menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih. Dari satu tangan. Bagus ya. Memang hukuman memang itu dapat mendisiplinkan, tapi sifatnya hanya sesaat atau mungkin hanya karena faktor murid takut. Sedangkan mungkin kalau yang bagian menghukum itu kok tidak ada, mungkin murid akan kembali ke kondisi awal. Sehingga memang betul disiplin itu harus tumbuh dari faktor internal murid, kesadaran dari masing-masing murid, sadar dari dalam hatinya bahwasanya itu memang harus dilakukan, bukan karena hukuman atau bukan mungkin karena takut terhadap bapak ibu guru. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini bagaimana? Setuju semuanya? Setuju. Ya. Pemberian hukuman baik itu hal yang positif atau hal yang negatif, ya itu ya kurang bisa meningkatkan disiplin anak. Sama sifatnya mungkin hanya sementara. Ya, mungkin anak-anak membaca itu kenapa? Karena faktor dari hukuman tadi. Jika nanti anak-anak tidak disiplin, karena alasannya apa? Supaya aku tidak dihukum. Kembali lagi bukan dari faktor internal, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya kepada anak yang berprestasi diberikan hadiah, kepada anak yang kurang berprestasi tidak diberikan penghargaan. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju dengan pernyataan yang ketiga? Tidak setuju. Ini ada suara tidak setuju dari Bapak Ibu yang lain. Kalau tadi ucap Andra, sekarang yang tidak setuju 1, 2, 3. Silakan mungkin salah satu dari Bapak Ibu ingin menyampaikan alasannya kenapa tidak setuju. Silakan ya, kepada Ibu Rohani, silakan. Iya, terima kasih. Ya, saya tidak setuju untuk memberikan penghargaan atau hadiah supaya anak termotivasi untuk belajar. Itu karena ya sifatnya sama seperti tadi, hanya sementara ini mendapatkan hadiah. Ya dia mau belajar karena hanya menginginkan hadiah. Dan biasanya pemberian hadiah seperti itu hanya menjadikan anak tersebut ya kalau waktunya akan mendapat hadiah itu saja dia belajar. Kalau tidak ada hadiahnya ya kembali lagi. Makanya saya kurang setuju kalau memotivasi belajar anak itu dengan cara memberikan hadiah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu dan tepuk tangan juga untuk Bu Laki atas jawabannya. Memang benar Bapak Ibu, memberikan penghargaan itu tidaklah bisa meningkatkan motivasi belajar pada anak. Itu sama artinya kita sudah membedakan dari anak didik kita. Itu pemberian penghargaan itu ya kepada nanti yang tidak diberi hadiah, maka mereka mungkin akan mengeluh atau bagaimana. Dan itu terbukti dengan adanya di rapor kurikulum merdeka itu tidak tercatat atau tidak tertulis adanya peringkat. Kenapa? Karena setiap anak itu mempunyai ya karakter dan bakat masing-masing yang berbeda. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Misalkan ini nanti saya coba kepada mungkin yang berdekatan kepada Pak Agus dan Pak Taman. Misalkan Pak Agus sebagai A dan Pak Taman sebagai B. Sebenarnya secara kertas kecil tuliskan atau mungkin benda atau segala sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian yang B mencoba merayu dengan sekuat tenaga atau mungkin dengan membujuknya agar mau ya memberitahu apa tulisan yang ada di dalam kepala tersebut. Mungkin ya Pak Agus mungkin bisa ya nanti ini silakan ikuti aja ditulis. Karena mungkin yang dipakai dengan apa aja yang mungkin agak berbeda kata cukup. Kemudian dilipat dalam menggunakan tugas teman-teman nanti adalah untuk merayu Pak Agus untuk memberitahukan apa tulisan yang ada itu.
Silakan bagus dituliskan. Jangan beritahu pertama. Jangan dituliskan dengan panjenengan bengkak berat. Bebas apa aja apa? Yang beragam itu panjenengan. Hal yang beragam itu panjenengan. Terserah. Apapun itu bebas. Silakan kalian silakan satu kata aja. Tentang apa? Boleh tentang sifat, kejujuran, tentang benda dan apa yang menurut panjenengan berharga. Silakan halus. Ya. Nanti ya, peran teman adalah untuk bisa mencari tahu apa yang dituliskan Pak Agus dan bagaimana caranya. Dirayu, dijak kopi, dijak apa, ini diberikan bakso atau nanti tidak. Dan juga Pak Agus Gam. Sekarang teman-teman, ya ingin tahu bagaimana. Ya, mohon sambil Pak Agus saya cari. Ya. Bagus. Jadi kalau tak minta boleh tak? Boleh. Alhamdulillah. Tidak boleh. Kalau boleh, tak teratur makan siang makan bakso di rumah sana. Iya, boleh tak? Tidak boleh. Rokok sak templek kayak. Tidak boleh. Isinya apa Pak? Tidak boleh. Rahasia. Ngopi seminggu boleh? Tidak boleh. Maaf Pak, kalau nyerah kalau saya tidak boleh. Berarti yang terjadi adalah Pak Agus akan mempertahankan apa yang ada di dalam kepalanya, apa? Ya, kepalanya. Itu menandakan apa? Bahwasanya kita sendirilah itu yang mempunyai kontrol dalam diri sendiri. Menentukan apa yang akan kita lakukan itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Oleh karena itu ya, gitu. Terbukti dengan adanya Pak Agus tadi mempertahankan apa yang ada dalam kepalanya. Sehingga tadi Pak Ahmad ingin mengetahui apa yang ada di dalam tulisannya tidak tahu. Coba Pak Agus bisa dibuka tulisan apa yang sudah dengan Tuhan itu. Ya, apa Bagus? Ya, jujur. Alhamdulillah ya. Kita ada jujur ya. Bagus. Lanjut, naik. Ya, ini tentang ya perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Bahwasanya kita mungkin ya sering mempunyai pendapat bahwasanya yang pertama ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Itu adalah merupakan teori kontrol. Lanjut. Ini perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Lanjut. Ya, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin kalau kita anggap orang itu berbuat salah, namun kita tidak tahu dari tujuan orang tersebut melakukan perbuatan itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi seperti yang sudah dilakukan bagus. Kemudian yang ketiga, saya bisa mengontrol orang lain. Dari kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya Pak teman, ya. Walaupun tadi Pak teman sudah berusaha membujuk dengan berbagai cara atau dengan hal-hal yang paling disenangi oleh Pak Agus, Anda ajak ngopi bareng, ya. Namun Pak Agus tetap bersikukuh untuk tetap mempertahankannya. Kemudian pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal.
teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kemudian pada teori kontrol itu tidak ada menang kalah, adanya adalah model berpikir menang. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, yaitu tentang budaya positif. Sesuai dengan yang tadi di depan, yaitu budaya positif adalah salah satu tanggung jawab seorang guru bagaimana bisa menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang kita sebagai guru, kemudian ada murid dan juga mungkin ada pihak wali murid, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk yang namanya budaya positif. Jadi budaya positif adalah terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan baik yang sehari-hari kita laksanakan, yang dilakukan oleh murid. Itu bisa ya, kebiasaan positif atau budaya positif seperti saat murid itu bertemu dengan bapak ibu guru, mereka mau salam, mau saling, itu salah satu contoh budaya positif atau dikenal dengan mungkin 6M ya: senyum, sapa, salam, saling, sopan, dan santun. Kita harus berusaha untuk membudayakannya di lembaga kita ini. Bagaimana kita dapat menciptakan sebuah budaya positif? Ya, sebuah budaya positif dapat kita laksanakan tadi seperti kebiasaan. Di antaranya yaitu kita bisa mengajak peserta didik kita untuk melaksanakan kegiatan ibadah, baik sholat zuhur atau sholat duha secara berjamaah. Nah, ini contohnya. Ini saya ambil dulu ya, waktu saya mungkin sholat berjamaah itu. Kemudian membiasakan murid untuk itu salim. Di saling kita bisa juga itu budaya antri. Ketika salim juga tidak boleh berdesakan. Kemudian budaya cinta lingkungan, mencintai lingkungan. Itu harapannya agar anak-anak itu lebih peduli pada lingkungan. Mereka mempunyai perilaku hidup bersih, mau membuang sampah di tempatnya dan juga mau memungut sampah yang ada. Kemudian berikutnya yaitu kita belajar untuk mengenalkan ya tentang kebebasan global ini, mengenalkan majuan kita kepada peserta didik kita. Kemudian gambar berikutnya yaitu tentang budaya itu tolong menolong, karena saling membantu. Ketika mungkin ada teman yang sakit, teman yang lainnya mau untuk membantunya. Itulah ya contoh bagaimana nanti kita bisa menciptakan budaya positif yang ada di lembaga kita ini. Ya, budaya positif itu sendiri ada 6 ini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam restitusi segitiga restitusi. Ya, ini apa makna disiplin? Ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplinnya yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita
syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplin kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Oleh karena itu, ya faktor itu lebih baik adalah dari faktor internal, bukan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu nanti bisa mungkin dalam jangka waktu yang sampai tua nanti akan tetap dilaksanakan. Kalau faktor internal mungkin ketika peraturan itu sudah tidak ada, atau mungkin ketika membuat peraturan tidak ada, maka akan kembali ke keadaan yang sebelumnya. Disiplin dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasari tindakan-tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Yaitu kebajikan atau kebaikan yang diakui secara umum, diakui oleh orang banyak. Itu adalah kebajikan universal. Lanjut. Nah, ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan ya. Ada peduli, kebersamaan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan itu. Kemudian kalau rajin ya, integritas, rasa hormat, itu adalah contoh-contoh dari kebajikan. Kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini ya menjadi posisi yang paling atas sebagai fondasi kepada anak didik kita, agar nantinya ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka sudah berada di posisi yang bagaimanapun, kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah nanti apa yang mereka lakukan adalah ya hal yang benar. Mungkin kalau jadi pejabat tidak jadi pejabat yang korupsi atau mungkin itu. Kemudian berakhlak mulia, atau ini kalau di lembaga adalah pendidikan karakter. Kemudian mandiri artinya ya murid-murid kita ajarkan pada mereka untuk terbiasa tidak tergantung kepada orang lain, baik dalam hal apapun. Kemudian bernalar kritis, mulai bisa berpikir ya untuk ke depan. Kemudian berkebinekaan global, apa artinya? Yaitu meskipun misalkan di suatu sekolah itu terdiri dari berbagai macam keragaman, namun harus tetap saling menghormati, saling menghargai. Kemudian bergotong royong, yaitu dapat kita simpulkan mungkin saat kita melakukan kegiatan kebersihan kita bisa bergotong royong. Kemudian yang terakhir yang keenam yaitu kreatif. Ya, kita sebagai guru tentunya harus bisa mendidik arahkan kepada anak kita agar mereka bisa kreatif, punya ide-ide yang baru yang nantinya bisa lebih mungkin bermanfaat. Lanjut. Ini ada teori motivasi dari Dian Kosi, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku manusia ketika melakukan suatu mungkin kebaikan. Ya, mungkin ada 3 faktor itu, dan kita pada motivasi yang mana tentunya kita sendiri yang lebih tahu. Namun kita belajar untuk ya motivasi yang kita lakukan adalah motivasi yang positif. Ini ada hukuman
konsekuensi, dan restitusi. Kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses, dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Jason 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu terdapat dari Nelson Jason tahun 1996. Nah ini Bapak Ibu. Nah tadi Bapak Ibu tentunya sudah mengenal atau sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pernyataan yang di kolom kanannya nanti Bapak Ibu bisa menyebutkan pernyataan ini termasuk hukuman ataukah termasuk konsekuensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan di kertas. Biasa tulis kalimatnya mungkin ya 1 apa, 2 apa gitu. Saya bagikan di kertas. Nanti bisa dicocokkan jawaban Bapak Ibu. Silakan ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan mungkin ya 1 sama dengan H boleh, 2 sama dengan K itu nomor singkat tergantung dari Bapak Ibu. Ya, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu dulu mungkin juga pernah saya temukan ya, ada seorang murid melakukan kesalahan disuruh untuk menulis 1 halaman penuh mengulang kalimat yang sama. Nah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini juga ya biasa kita temui. Terhadap anak yang tercoret disuruh mengganti. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Silakan Bapak Ibu tuliskan ya 1 termasuk hukuman atau konsekuensi dan selanjutnya. Silakan Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa cocokkan jawaban Bapak Ibu dengan jawaban yang ada di layar. Sudah Bapak Ibu semua? Ya, silakan Bapak Ibu bisa melihat jawaban yang ada di layar. Ya, yang pertama adalah hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali termasuk apa? Hukuman. Termasuk hukuman? Ya betul, hukuman. Sekarang yang ketiga, murid diminta untuk push up. Hukuman lagi? Ya, hukuman lagi. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas. Konsekuensi. Kelihatannya Bapak Ibu sudah sangat paham terhadap perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan, konsekuensi. Ya betul. Kemudian yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, hukuman atau konsekuensi?
Di antara dari siapa itu pasti ada yang benar. Kenapa adalah hukuman, ya hukuman. Kemudian yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Kira-kira termasuk konsekuensi. Ya, terima kasih Bapak semuanya. Alhamdulillah semuanya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, inilah ya bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi berdasarkan dari apa yang sudah tadi dilakukan. Kalau hukuman yang kedua itu hukuman membuat anak sakit, baik itu secara fisik maupun secara hati, itu jangka yang waktu lama. Ya, terhadap anak didik kita yang kita beri hukuman, mungkin saat kita beri hukuman mereka cenderung diam, tetapi mungkin di hatinya itu ya akan menyimpan rasa benci kepada kita. Dan bahkan kalau hukumannya terlalu, ketika mungkin anak didik kita itu sudah lulus dari SD, mungkin itu akan tetap selalu diingat. Bahkan mungkin ketika ketemu yang diingat mungkin hanya itu, oh itu Pak Guru yang dulu pernah menghukum saya gitu. Kemudian kalau konsekuensi itu anak untuk menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan, memaksa. Tapi kalau konsekuensi yaitu stimulus atau tanggapan. Kalau hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian yang selanjutnya, hukuman itu adalah merupakan konsep diri yang buruk. Konsekuensi lawannya, kebalikannya, yaitu konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya karena takut dihukum, anak-anak cenderung untuk ya tidak jujur atau menyembunyikan kesalahannya. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, hukuman dengan adanya hukuman akan timbul rasa marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan atau merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi yaitu mereka kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau mungkin diasingkan untuk sementara. Berikutnya yaitu tentang restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah ini ada pernyataan tentang restitusi. Yang pertama itu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi memberikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah ini ada identitas gagal dan identitas sukses dari pernyataan hukuman dan disiplin. Kalau disiplin ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Saya bacakan dari yang paling atas. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Di hukuman tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu panjang. Kalau di konsekuensi tidak nyaman, tapi mungkin bedanya adalah jangka waktunya itu lebih pendek atau lebih singkat. Sedangkan kalau restitusi adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian berikutnya, dengan hukuman korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan di restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi mungkin hanya dibuat murid itu merasa tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian pada hukuman perilaku pasif atau agresif meningkat dari siswa yang punya. Kemudian kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Dengan adanya
terselesaikan atau terpecahkan. Kemudian hukuman itu adalah merupakan sistem yang tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, ini terbukti ketika murid itu terbiasa dihukum, mereka nyaman dengan adanya hukuman, maka mereka juga akan tetap selalu mengulang-ulang kesalahan. Ibaratnya bahasanya mereka kebal. Ya, dihukum bagaimanapun mereka sudah mental, tidak takut dengan hukuman, disuruh berdiri, disuruh berlari. Nah itu kalau di adanya hukuman. Kalau murid tidak takut, ya mereka cenderung tetap melakukan kesalahan. Beda lagi kalau konsekuensi, itu memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Ini perlu perhatian dari guru. Kalau restitusi, ya itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, sehingga nanti murid itu akan sadar dari dirinya sendiri, mencoba memperbaiki dari kesalahan yang sudah dilakukan, mencoba untuk kedepannya itu berlaku lebih baik lagi. Kemudian berikutnya, dengan adanya hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan yang nyata. Mungkin hanya ketika saat berada kalau murid sekolah di sekolah, tidak berlanjut mungkin di rumahnya atau mungkin di masyarakat. Kemudian konsekuensi yaitu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah titik-titik. Kamu harus titik-titik, itu namanya peraturan. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Nah, itu mungkin lebih lunak. Ya. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Gitu. Kalau mungkin restitusi itu baik lagi. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk beberapa masalah ini? Lanjut, terakhir, dengan adanya hukuman, murid atau anak akan membenci peraturan dan juga mungkin akan membenci pada guru-guru yang memberikan hukuman. Itu sudah pasti. Karena itu ya, mari kita berusaha untuk tidak langsung memberikan hukuman pada peserta didik kita sekiranya anak didik kita itu melakukan kesalahan. Namun kita harus mencari tahu dulu mengapa anak didik kita itu melakukan kesalahan tersebut. Baru setelah tahu kita laksanakan tindak lanjut selanjutnya. Kemudian kalau konsekuensi yaitu murid akan menghormati peraturan, restitusi murid atau anak akan menghormati dirinya dan juga akan menghormati orang lain. Ini kemudian selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kemudian keyakinan yaitu keyakinan universal. Kemudian keyakinan kelas untuk memotivasi. Keyakinan kelas yaitu tergerak dalam semangat untuk menjalankan keyakinannya, dan itu nanti dengan adanya keyakinan kelas itu bisa nanti ke arah visi-visi sekolah. Itu ada peraturan dan ada keyakinan atau kesepakatan kelas. Ya. Silakan Bapak Ibu perhatikan di sini ada ya contoh peraturan dan mungkin keyakinan kelas, sehingga nanti mungkin Bapak Ibu bisa menyimpulkan atau membedakan antara pengertian peraturan dan keyakinan kelas. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pernyataan itu. Ya, peraturan itu ya misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Keyakinan kelasnya bagaimana? Itu adalah tanggung jawab. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas itu kita harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu peraturan. Kalau keyakinan kelasnya bagaimana? Bisa dituliskan menghormati orang lain atau berkomitmen atau disiplin waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan tentang menghormati orang lain. Berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Itu tentang apa? Kesehatan. Kemudian berikutnya bergantian atau menunggu giliran. Nah, keyakinan kelasnya apa? Yaitu menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, yaitu kesehatan atau keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, itu untuk keselamatan atau keamanan. Bapak Ibu yang saya hormati, dari pernyataan ini atau yang tadi sudah saya jelaskan, mungkin Bapak Ibu sudah bisa mungkin ya menjelaskan apa itu bedanya peraturan atau keyakinan kelas. Silakan mungkin dari Bapak Ibu mungkin bisa ya
memberikan tanggapannya atau jawabannya terhadap perbedaan daripada peraturan atau keyakinan kelas. Kalau peraturan itu apa? Kalau keyakinan kelas itu bagaimana? Itu dari perbedaan. Silakan mungkin salah satu dari Bapak Ibu. Monggo Bu Chandra itu kelihatannya siap, bisa usaha monggo saja langsung saja. Silakan bulan untuk mic-nya diberikan kepada Bu Chandra. Terima kasih atas waktunya. Tadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu dibuat oleh satu orang, bukan atas kesepakatan bersama. Kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, dan dari kalimatnya pun berbeda. Jadi kalau keyakinan kelas itu kalimatnya lebih ke diri sendiri, tanggung jawab, misalkan itu kan lebih ke diri sendiri. Kalau peraturan itu memaksa orang lain, kembalikan kayak perintah gitu, seperti memerintah orang lain. Nah itu menurut saya perbedaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Chandra. Ya, bagus sekali. Itu benar-benar apa yang disampaikan oleh Bu Chandra, yaitu tentang perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu cenderung dibuat oleh satu orang, atau mungkin itu juga cenderung lebih memaksa. Hubungannya itu dari atas ke bawah, itu memaksa. Tapi kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu adalah dibuat bersama-sama sebagai bentuk tanggung jawab. Itulah perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini contoh ya daripada kesepakatan atau kelas, yaitu ya ada datang waktu ya, mengucapkan salam, jaga kebersihan, dan semoga saja nanti Bapak Ibu setelah acara ini Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas masing-masing, membentuk kesepakatan atau keyakinan kelas bersama murid-muridnya, agar nanti ketika murid-murid Bapak Ibu itu melakukan kesalahan, bisa Bapak Ibu nanti ya langsung arahkan pada kesempatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat, sehingga nanti ketika Bapak Ibu ambil tindakan, mereka tidak merasa itu sebagai hukuman. Ya, itu contoh nanti ya dalam pembentukan keyakinan kelas. Mungkin kita sampaikan bagaimana cara kita untuk membuat keyakinan kelas. Itu pertama tidak nanti kita libatkan semua murid yang ada dalam kelas untuk mereka menyampaikan keinginan mereka apa terhadap kelas, agar nantinya proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan nyaman. Kondisi kelas bisa lebih bersih, lebih kondusif. Itu mungkin dari masing-masing murid itu bisa nanti prosesnya Bapak Ibu berikan kertas untuk nantinya ditempel. Kemudian kalau ada sekiranya yang sama diambil salah satu, dan mungkin terakhir itu dari kalimat-kalimat itu, kalau mungkin kalimatnya itu belum kalimat positif, itu nanti diubah menjadi kalimat-kalimat yang positif, sehingga nanti terbentuklah suatu keyakinan atau kesepakatan kelas yang nantinya insya Allah itu bisa lebih mengatur pada anak didik kita untuk jadi lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya yaitu kita pada kebutuhan dasar manusia. Sesungguhnya kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus mungkin kita dapatkan agar kita bisa merasa itu lebih nyaman atau tercukupi. Itu kalau menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan mendapatkan kasih sayang, kebutuhan untuk kebebasan, kesenangan, dan pemuasan. Kemudian semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, itu mungkin ya sering kita lihat mungkin di medsos, mungkin ya mereka itu karena mungkin terlalu inginnya untuk mencukupi kebutuhan, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita naik aja video belajar tentang keputusan dari manusia. Lanjut. Nah,
Ini ada restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat bersalah, ketiga teman, keempat pemantau dan manajer. Mungkin selama kita mendidik, kita sudah memposisikan diri kita itu pada posisi yang mana? Apakah posisi 1, 2, 3, 4 dan 5? Harapannya adalah paling tidak kalau kita tidak bisa menjadi posisi yang kelima sebagai manajer, ya kita berposisi pada mulai dari 3 dan 4 itu. Jadi kalau posisi penghukum ini contohnya sikapnya bagaimana, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan proses hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem aturan yang dapat menekan murid dalam lagi. Kalau penghukum itu bisa pakai dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh mungkin yang kurang enak, ya, mata melotot dan mungkin jari yang menunjuk menghadapi pada murid. Hasilnya apa? Hasilnya yang mungkin murid marah atau mungkin dendam pada kita. Lanjut. Kemudian posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Kalau pada pembuat merasa bersalah yaitu nadanya suaranya mengeras, halus atau sedih atau bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak atau ibu gurunya, dan murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dan ini murid yang guru sebagai teman itu nadanya mungkin lebih ramah, lebih akrab dan mungkin kelihatan seperti bercanda, kemudian merapat pada murid, mata dan mungkin sedikit ada senyuman. Hasilnya apa? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Pemantau artinya yaitu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Kemudian pada posisi pemantau itu suaranya lebih datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Lanjut yang kelima yaitu manajer, posisi paling ini ya, paling tinggi. Yaitu posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nadanya suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dekat ke murid. Ini ada mungkin video tentang perbedaan, mungkin nanti saya tampilkan antara hukuman dan manajer. Yaitu ada video tentang untuk suaranya ini belum kedengaran.
sehingga nanti Bapak Ibu mungkin lebih Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada. itu adalah contoh posisi guru saat sebagai pemukul. Nadanya sangat kuat, sangat tinggi, sangat jelas. Beda lagi kalau mungkin sebagai manajer. Menghargai diri sendiri dan orang lain. Atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konstitusi. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, sangat jelas sekali perbedaan antara saat guru tersebut pada posisi sebagai penghukum dan sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu guru mengembalikan ya segala bentuknya kepada murid, dikembalikan ke keyakinan kelas, kemudian murid diberikan kebebasan untuk melakukan tindakan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesalahan yang sudah dilakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ini segitiga restitusi, yaitu adalah merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai nanti guru untuk manajer. Yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan berasnya. Lanjut.
Nah ini contoh segitiga restitusi, dan mungkin contoh pernyataan-pernyataannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu tentu punya alasan apa melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang membutuhkan? Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ya, mungkin disampaikan, mungkin dihubungkan antara kesalahan yang dilakukan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian murid tanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan kemudian apa yang harus dilakukan? Itu ya, adalah merupakan posisi sebagai manajer. Kita lanjut. Ya, bentar. Ini langkah-langkah dari stabilitas seperti yang saya sampaikan tadi. Di antaranya yaitu berbuat salah itu yang manusiawi, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Dengan adanya seperti itu, mungkin murid akan merasa lebih dihormati, dan mungkin juga murid akan merasa lebih diberikan kebebasan cara untuk menyelesaikan masalah sendiri. Murid akan belajar lebih mandiri. Ini mengenai kelas. Ya. Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Ya. Itu kita sebagai guru ya menghubungkan dengan keyakinan kelas. Oleh karena itu, Bapak Ibu